Maraknya pengendara motor oleh anak-anak di bawah umur kian mengkhawatirkan. Rentetan kecelakaan hingga kejahatan yang melibatkan korban pengendara anak seolah tak menurunkan angka pengendara motor anak-anak. Seperti apa fenomenanya? Berikut ulasannya. Kendaraan motor saat ini menjadi salah satu kendaraan favorit bagi semua kalangan. Tak hanya bagi kaum berada, masyarakat berpenghasilan pas-pasan pun bisa dengan mudahnya memiliki kendaraan roda 2 ini dengan sistem beli kredit atau cicilan. Selain dianggap lebih efektif dan efisien sebagai penunjang kegiatan sehari-hari, motor juga dirasakan menjadi alat yang lebih praktis untuk sekedar warawiri di jalanan ibu kota yang semakin padat. Namun sayang, banyak kalangan, khususnya para orang tua, justru terkesan lalai dan membiarkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur bebas mengendarai motor. Bahkan, tak jarang pula ada sebagian orang tua yang sengaja mengajari anak-anak mereka berkendara motor meski belum matang secara umur. Jalan kaki capek. Oh gitu. Sekolahnya jauh gak sih dari rumah? Lumayan jauh. Sih nggak punya. Gak punya. Terus kok berani sih naik motor anak asing? Kan deket, cuma deket. Dan untuk belajar itu kapan? Dari SD. Dari SD. Kita sendiri atau motor dari orang tua? Orang tua, bukan kita, jadi bisa tahu jalan-jalan yang mana ada polisinya, mana ada yang nggak ada polisinya. Udah tahu semua di situ. Kamu punya SIM tadi? Bukan SNK, maksudnya SIM. Ya, bagi Dinda, Agus, dan Bimbo bisa bebas mengendarai motor lantaran orang tua mereka mengizinkan. Selain itu, perilaku anak-anak yang punya keinginan besar untuk mencoba hal baru kerap membuat mereka nekat melanggar aturan. Jadi kalau misalnya anak-anak di bawah umur bisa melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan, ya karena pertama dari sisi usianya memang mereka senang mengambil resiko. Yang kedua, ada fasilitas dari orang tuanya. Yang ketiga, mungkin ada cara dari pola asuh yang kurang tepat. Aksi nekat para pengendara motor di bawah umur tentunya sangat rentan dengan hal-hal negatif. Selain menyalahi aturan lantaran belum memiliki SIM, anak-anak juga berpotensi menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan kendaraan bermotor. Saya membayangkan bahwa tidak hanya kecelakaan yang bisa terjadi, tapi mungkin saja misalnya ya ada begal atau misalnya ada pencurian motor sehingga anak-anak ini kan masih ringkih, lemah, artinya gampang diperdaya, kemudian gampang menjadi korban. Meski rentan bahaya, namun fenomena pengendara motor di bawah umur masih terus menjamur. Sederet kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara di bawah umur semakin meningkat. Namun kesadaran masyarakat, baik para pengguna kendaraan maupun para orang tua, masih terbilang minim. Pihak aparat sendiri tak henti-hentinya menggelar razia dan penertiban, namun tetap saja para pengendara motor yang kebanyakan kalangan pelajar itu berkeliaran dengan bebasnya. Kalau untuk payung hukum memang sudah ada di dalam undang-undang lalu lintas. Akan tetapi mungkin lebih untuk mengcounter atau lebih untuk supaya anak ini tidak berbuat lagi dan lagi dan lagi. Mungkin peran serta orang tua ini harus dilibatkan atau dibikin mungkin suatu peraturan. Pemerintah itu harusnya lebih banyak melakukan razia mungkin pada saat-saat mereka pulang sekolah ataupun pada saat jam-jam sore atau pada saat malam minggu, di mana mereka menggunakan waktu-waktu itu biasanya untuk menggunakan motor untuk show off atau misalnya untuk balapan. Langkah hukum seolah tak membuat jera anak-anak pengendara motor. Terlebih, orang tua mereka lah yang seharusnya tak memberi sembarang fasilitas kepada anak-anaknya yang belum cukup umur. Lantas, mengapa para orang tua seakan tega mempertaruhkan nyawa anak-anaknya sendiri dengan dalih memanjakan anak? Kadang orang berpikiran bahwa orang tua itu, kita cari rezeki, kita cari nafkah, ini buat siapa sih? Buat anak. Apa keinginan anak kita penuhi.
Ya, sebenarnya sih kita sebagai orang tua sih sebenarnya malah dari anaknya sendiri penasaran pengen coba naik motor. Setelah dibeliin motor bukannya mereka maksudnya memperhatikan untuk apa yang kedepannya, tidak, karena usia remaja itu biasanya masih dengan emosi. Kalau kita sebagai orang tua apapun anak pasti kita manjakan. Tapi kalau kita udah mengasihkan motivasi yang baik, anak juga mungkin dia akan berhati-hati seperti itu. Fasilitas itu penting, tapi disesuaikan dengan usia anak, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ketika kita jadi orang tua memberikan fasilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan, yang terjadi adalah justru kita mencelakai anak tersebut.